Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Silvia Dewi dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup Raden Ayu Lasminingrat. Raden Ayu Lasminingrat ialah putri sulung dari pasangan Raden Haji Muhammad Musa dan Raden Ayuria, sekaligus seorang penghulu dan sastrawan Sunda. Ketika zaman kolonialisme, pendidikan untuk bumi putra bumi putri dengan politik etis berjumlah menjadi hak asasi warga Nusantara, terutama kaum perempuan. Dan atas kesadaran pentingnya pendidikan, maka Raden Haji Muhammad Musa mendirikan sekolah Eropa atau bisa disebut Bijzonder Europese School dengan menggaji 2 orang guru Eropa. Di sekolah ini, orang Eropa dapat bersekolah bersama-sama dengan anak-anak pribumi. Juga anak laki-laki bercampur dengan anak-anak perempuan. Ada pula yang menyebutkan Controller Levisan atau Levisan Norman, seorang sekretaris jenderal pemerintah Hindia Belanda, kenalan baik sang ayah yang mengasuh Lasminingrat hingga mahir dalam menulis dan berbahasa Belanda. Materi pembelajaran berupa membaca, menulis, bahasa Belanda, dan umumnya mengenai kebudayaan Barat. Dari pengalaman didikan langsung tersebut, Lasminingrat mempunyai angan jauh ke depan serta bercita-cita, sama halnya dengan Dewi Sartika atau Kartini di kemudian hari, untuk memajukan peranan dan kesetaraan derajat perempuan Nusantara. Dan alhasil, kemampuan Raden Ayu Lasminingrat sangat fasih. Bahkan Karel Friedrich Hall, seorang administrator di perkebunan teh waspada Cikajang, mengujinya. Ujian itu dinyatakan dalam surat Hall kepada PJV, antara lain menyebutkan bahwa anak perempuan penghulu yang menikah dengan Bupati Garut menyadu dengan tepat cerita-cerita Donangan Grimm, cerita-cerita dari negeri dongeng atau Oleg Governor, dan cerita-cerita lainnya ke dalam bahasa Sunda. Pada tahun 1879, Raden Ayu Lasminingrat mendidik anak-anak melalui buku bacaan berbahasa Sunda, ilmu alam, pendidikan moral, agama, psikologi, dan sosiologi. Dia sisipkan dalam cerita yang disadut dari bahasa asing yang disesuaikan dengan kultur Sunda dan bahasa yang mudah dimengerti. Langkah realnya, pada tahun 1907, Lasminingrat mendirikan Sekolah Keutamaan Istri di lingkungan Ruang Gamelan, Pendopo Garut sekitar tahun 1907. Awalnya dibuka terbatas untuk lingkungan para priai atau bangsawan lokal saja, dengan materi pelajaran berupa baca, tulis, dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, Lasminingrat rajin membuat tulisan di antar karyanya yang terkenal ialah Warna Sari, jilid 1 dan 2. Lasminingrat menikah dengan Raden Adipati Arya Wiratunadar VII yang merupakan Bupati Garut. Lasminingrat menghentikan aktivitas kepengarangannya. Ia lalu berkonsentrasi di bidang pendidikan bagi kaum perempuan Sunda. Selanjutnya, tahun 1911, sekolah tersebut pindah ke Jalan Ranggalawe. Tidak disangka, pada 1911 sekolahnya berkembang. Jumlah muridnya mencapai 200 orang, dan 5 kelas dibangun di sebelah pendopo. Sekolah ini akhirnya mendapatkan pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda melalui Akta Nomor 12 tertanggal 12 Februari 1913. Pada 1934, cabang-cabang keutamaan istri dibangun Kota Wetan Garut, Bayongbong, dan Cikajang. Tahun 1912, Lasminingrat mendirikan kembali sekolah istri untuk kaum perempuan di mana letak dan bangunannya sekarang dipakai SMA Negeri 1 Garut, sebelah timur alun-alun. Pihak pemerintah kolonial menganggap jasa dan peranan Lasminingrat besar dalam membangun pendidikan untuk kaum bumi putra bumi putri. Oleh karenanya, ia diberi penghargaan dan kompensasi tetap bulanan selama mengajar. Sering dengan pergantian nama Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut tahun 1913. 2 tahun setelah pergantian nama RAA Wiratunadar 8 pensiun,
Setelah menjadi bupati sejak tahun 1871, jabatan Bupati Garut kemudian dipangku oleh R.A.A. Surya Kartalegawa yang masih terhitung keponakannya. Akhirnya, Raden Ayu Lasminingrat pindah dari pendopo ke sebuah rumah atau sekarang jadi Jalan Siliwangi. Rumah yang terbesar ini sekarang menjadi Yogya Department Store. Hingga usia 80 tahun, ia masih aktif meskipun tidak langsung dalam dunia pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, Sekolah Keutamaan Istri itu diganti namanya menjadi Sekolah Rakyat atau SR dan mulai menerima laki-laki. Sejak tahun 1950, SR tersebut berubah menjadi SDN Ranggalawe 1 dan 4 yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Garut. Tahun 1990-an hingga kini berubah lagi menjadi SDN Regol 7 dan 10. Sekian penjelasan dari saya tentang Raden Ayu Lasminingrat. Jika ada salah kata atau kurang penjelasannya, mohon dimaafkan. Saya Indri Sylvia Dewi mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.